Halo para narasumber yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Konten dengan tajuk Indonesia Bebas COVID. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Konten yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Pemerintah pernah menargetkan Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19 pada 17 Agustus 2021, atau tepat pada HUT RI ke-76. Hal itu disampaikan mantan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Ketika itu, penularan COVID-19 di Indonesia mulai menurun setelah menghadapi lonjakan kasus pertama di bulan Januari 2020. Namun rupanya Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus usai libur Lebaran 2021. Hal itu diperparah dengan masuknya varian Delta, virus corona dari India yang memiliki daya tular lebih cepat. Lalu sesungguhnya bagaimanakah upaya atau cara penanganan COVID di lapangan saat ini? Dan apa evaluasi yang dapat dilakukan guna menciptakan Indonesia bebas COVID? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Hardi Ananda, selaku Lurah Malaka Jaya, Jakarta Timur. Halo, selamat siang Mas Hardi. Ya, Mas Desmond. Kalau boleh info sedikit sekarang situasi di lapangan nih COVID gimana nih, Mas Hardi? Sudah aman terkendali, insya Allah. Sudah tidak seperti kemarin ya lonjakannya, udah mulai bisa terkendali ya. Berarti sekarang udah bisa nafas sedikit lah ya, sebagai Satgas ya. Betul. Gimana Mas Hardi, sehat tentunya? Sehat, alhamdulillah. Mas Desmond juga sehat ya? Sehat. Oke. Yang kedua ada Ibu Fitri Ana, selaku ibu rumah tangga yang merupakan perwakilan dari masyarakat. Halo, selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang Mas Desmond. Halo, bagaimana nih keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang berarti masih di rumah aja ya, sekolah semua masih di rumah, kegiatan ya? Masih dilakukan semua di rumah. Oke, siap. Terima kasih. Kita akan masuk langsung ke pertanyaan pertama. Seperti yang sudah saya jelaskan di opening tadi, bahwa awalnya pemerintah ini pernah menargetkan bahwa Indonesia ini akan terbebas COVID ini pada 17 Agustus, dengan tanggal spesifik ya, 17 Agustus 2021, atau tepat pada HUT RI ke-76. Dan hal itu tadi disampaikan oleh Ketua Satgas mantan, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, dan rupanya ternyata Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19 seperti yang kita rasakan kemarin, dan akhirnya harus ditarik rem darurat atau diberlakukannya PPKM darurat. Mungkin kalau boleh bertanya sedikit nih sama Mas Hardi ini selaku pejabat negara juga dan juga yang terjun langsung ke lapangan nih. Sebenarnya kenapa sih Indonesia ini bisa gagal untuk mencapai target bebas COVID di 17 Agustus 2021? Ya, terima kasih Mas Desmond. Agak ini juga ya, serem juga bebas COVID pada ulang tahun 76. Ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Namun namanya kita target, tentunya kita tetapkan yang setinggi-tingginya gitu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana sih? Apa Mas Desmond? Iya, kenapa sih akhirnya bisa gagal nih dalam targetnya ini nggak tercapai di 17 Agustus 2021? Target bebas COVID-nya ya? Oke. Ya, ini dari pengalaman saya di lapangan selaku Satgas Kelurahan di Malaka Jaya, Kecamatan Durensawit. Target bebas COVID memang tidak tercapai pada HUT RI ke-76 kemarin. Yang pertama tentunya banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhinya. Yang pertama perilaku masyarakat yang belum konsisten terhadap protokol kesehatan. Ya kan, padahal sebelumnya sudah diberlakukan PPKM level 4, PPKM darurat level 4. Ya kan? Nah, ini ada inkonsistensi protokol kesehatan, self awareness-nya juga belum tinggi. Itu yang menjadi kendala di lapangan banyak sekali, karena tentunya karakter warga berbeda-beda. Ada yang beranggapan COVID ini ada yang beranggapan COVID ini konspirasi, ada yang beranggapan COVID hanya proyek dari pemerintah. Ya kan? Nah, namun terlepas dari hal itu semua, kami dari Satgas Kelurahan tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa inilah yang kita hadapi sekarang. Inilah dunia nyata yang harus kita jalani. Itu terus kita sampaikan kepada seluruh segmen elemen masyarakat yang ada di tingkat Kelurahan Malaka Jaya pada khususnya. Namun kembali lagi, kenapa belum bebas COVID? COVID mungkin secara medis saya tidak bisa menjelaskan di sini karena bukan ekspertis di bidang medis. Namun saya sampaikan mungkin seperti yang disampaikan tadi, ada varian Delta, ada varian-varian lainnya, mutasi-mutasi virus ini mungkin terjadi, ya kan? Nah,
dari hal tersebut bisa saja kenapa kita tidak bebas COVID karena ada varian-varian baru yang muncul di masyarakat. Nah, itulah yang mungkin menjadi kendala kenapa kita bebas COVID. Kita belum bebas COVID pada HUT RI ke-76 kemarin. Namun tetap kita berusaha semaksimal mungkin, khususnya pada level grassroots, level masyarakat, tingkat kelurahan, RW, dan RT untuk mencegah peningkatan kasus lagi, agar kasus terkendali dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Itu Mas Desmond. Oke, jadi sebenarnya kalau saya tangkap dari Mas Ardi ini, karena kasus COVID ini bukan seperti kasus matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2 ya Mas ya, tapi ada variabel-variabel lain. 1 bukan 0. Betul sekali. Jadi kayak ada variabel-variabel lain yang salah satunya kita nggak tahu nih tiba-tiba di pertengahan tahun ini masuk varian Delta dan berkembang mutasi, dan juga ternyata vaksinasi tidak semudah itu juga ya untuk dilakukan. Betul sekali ya. Berat sekali, betul. Yang terpenting tapi kan dari kegagalan, bukan kegagalan, mungkin ini belum tercapainya target ini. Apa sih Mas hal yang jadi pelajaran dari segi Satgasnya sendiri nih? Sebenarnya apa sih yang akan ditingkatkan lagi sih nanti? Yang pertama tadi tetap kita konsisten sebagai petugas, tentunya harus lebih memiliki semangat yang lebih tinggi ya dibanding warga masyarakat. Kalau petugasnya juga kendor, kita juga warga juga pasti kendor gitu. Betul. Itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, pelajaran yang diambil yaitu tadi protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Sekarang kita sedang kejar vaksinasi agar mencapai herd immunity-nya, yaitu kekebalan kelompok, khususnya di Malakajaya kita sudah mencapai sekitar 70% di lingkup, hampir 70% di lingkup Kelurahan Malakajaya. Nah, itu yang kita kejar saat ini, karena memang seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa COVID ini bukan 1+1 sama dengan 0, ya kan? Nah, salah satunya itu dengan vaksinasi. Ketika itu timbul kembali, ya kan, COVID itu masih ada, salah satunya dengan vaksinasi, yaitu mengurangi dampak-dampak yang gejala-gejala yang berat jika terpapar bagi warga yang sudah divaksinasi. Jadi itu yang kita kejar saat ini. Itu Mas Desmond. Oke. Jadi ada peningkatan juga ya yang dipersiapkan dari segi Satgasnya untuk bisa bisa berkembang lah nanti targetnya ya. Kalau Mbak Fitri nih ngeliatnya kemarin, kenapa sih kira-kira Indonesia ini bisa gagal nih dalam pencapaian target untuk bisa bebas COVID? Statement tersebut kan waktu awal Mei ya, awal Maret. Yeah. Setelah kasus lonjakan menurun, setelah di Januari pasca libur tahun baru kan, waktu itu kan varian Delta pun belum masuk ke Indonesia gitu kan. Dan karena sifatnya yang varian Delta yang sangat mudah menular ya kan, gejalanya lumayan berat seperti itu kan, jadi lonjakan kasus baru pun meningkat seperti itu sih. Dan kesiapan dari pemerintah pun juga belum terlalu maksimal ya waktu saat menangani lonjakan yang di bulan Juni ini kan. PPKM-nya PPKM darurat baru diterapkan di bulan awal Juli ya kalau nggak salah. Itu banyak rumah sakit yang kewalahan seperti itu kan, obat-obat di pasaran langka, oksigen susah didapat seperti itu sih. Iya sih, memang belum ada kesiapan ya saat itu ya untuk bisa. Dan juga mungkin di awal-awal 2021 ini juga kan karena kasusnya sudah menurun, kasus COVID menurun, jadi orang juga mulai lebih bebas ya rasanya, dan juga kita nggak siap tiba-tiba ternyata ada varian baru, penyebarannya lebih cepat. Nah, kalau ngomongin soal lonjakan kasus COVID-19 sendiri, sebenarnya kemarin ini mencapai puncaknya di tanggal 14 Juli dengan jumlah 54.517 orang yang terjangkit virus corona. Nah, tingginya peningkatan ini menyebabkan rumah sakit kewalahan seperti yang sudah tadi disebutkan oleh Mbak Fitri juga ya, dan bed occupation rate-nya juga ternyata sudah sampai di atas 90% nih untuk ketersediaan tempat tidurnya di rumah sakit. Nah, sebenarnya dari kejadian sebelum itu apa aja sih langkah-langkah nih terkait dengan bed occupation rate-nya ya dalam hal ini ya, yang dilakukan oleh pemerintah agar sistem kesehatan Indonesia tidak kembali kolaps nih seperti yang terjadi di bulan-bulan Juli kemarin ya. Mungkin Mas Ardi dulu kali ya bisa jawab ya. Ya, langkah-langkahnya yang pertama tentunya ini kan menjadi pelajaran bagi pemerintah ya. Pemerintah sebagai tugas yang melakukan
mitigasi atau pengendalian atau pengurangan kasus COVID-19 ini kan sebagai leading sektornya lah ya, bertanggung jawab terhadap kasus COVID-19 ini. Tentunya pemerintah sudah menjalankan tugas-tugas mereka, namun memang ada keterbatasan dan juga ada di luar prediksi, ya kan. Nah, itu yang mungkin yang pertama, yaitu kita belum memiliki plan A, plan B-nya. Ya kan, ketika itu the worst case-nya kita belum punya sampai ke situ, atau worst case-nya ini benar-benar worst gitu loh. Jadi kasus sangat tinggi, bor juga sangat tinggi, sehingga kesiapan kita juga belum maksimal gitu. Padahal kita sudah menjalani pandemi ini hampir 1,5 tahun lamanya, ya kan. Namun puncaknya pada second wave-nya yaitu pada bulan Juli kemarin pada saat PPKM darurat. Nah, yang pertama yaitu tentunya preventif itu sudah dilakukan terus-menerus, ya, edukasi, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, mitigasi ini yang menjadi kendala pada saat PPKM darurat kemarin. Tingkat kasus tinggi, nakes terbatas, bor meningkat, ya kan, sehingga banyak warga-warga yang terpapar ini menjadi terlantar. Yaitu terlantar dari sisi obatnya, terlantar dari sisi pangannya. Obatnya tadi disampaikan, obat susah dicari ya, Mbak Fitri ya, obat sulit dicari, kalaupun dicari ya supply and demand-nya juga ya menjadi supply and demand berlaku ya, harga jadi mahal. Harga jadi mahal karena supply meningkat, demand meningkat, supply nggak ada, harga menjadi mahal. Nah, itu menjadi kendala juga di lapangan. Namun pemerintah sudah memang tidak pada saat awal, namun pada pertengahan ada aplikasi-aplikasi seperti telemedicine dan juga lain sebagainya yang menyiapkan stok obat agar dapat dijangkau oleh setiap warga yang terpapar COVID-19 yang melaksanakan isolasi mandiri. Nah, yang menjadi pertanyaan yaitu obat dan pangan ini juga harus menjadi salah satu kegiatan yang utama ketika terjadi bornya cukup tinggi, warga yang terpapar hanya melaksanakan isoman di rumah, ya kan, ini butuh obat dan pangan, ya kan. Nah, maka dari itu kemarin Pemprov DKI memberikan pangan dan obat, pangan bagi warga yang isoman. Jadi mereka juga dapat dengan tenang melaksanakan isoman. Selain itu mereka juga dapat dari lingkungan-lingkungan sekitar untuk disediakan makanan-makanan dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya kalau isolasi terkendali dan juga isolasi terkendali ini kan lebih aman juga, seperti di Wisma Atlet atau di rumah isolasi di Pasar Rumput dan juga Nagrak ini sebenarnya mereka hanya yang gejala ringan dan juga tidak bergejala, ya kan, mereka sudah tertangani dengan baik itu obatnya dan juga pangannya, karena di sana ada satgas tersendiri yang melayani atau melakukan treatment bagi warga yang melakukan isolasi di lokasi sana. Nah, sedangkan yang dirawat ini memang obatnya tersedia, pangannya tersedia, namun ada keterbatasan sarprasnya. Oksigennya terbatas, ventilator terbatas, ICU terbatas. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Dan namun ketika ini terjadi lagi, artinya pemerintah sudah siap untuk melakukan the worst case seperti bulan Juli pada saat PPKM darurat. Gitu, Mas Isman. Kalau yang saya tangkap berarti yang dipersiapkan ini pemerintah ini mensiasati untuk mengurangi jumlah orang ke rumah sakit ini dengan telemedicine seperti tadi ya, dengan betul. Jadi isolasi mandiri ya salah satu solusi yang didorong oleh pemerintah. Nah, cuman kan kita juga nggak tahu nih Mas Ardi, kayak peningkatan kasus COVID yang komorbidnya nanti akan naik atau gimana. Nah, berarti ada peningkatan dari sarprasnya nggak sih? Tadi kan Mas Ardi juga bilang kan bahwa kemarin tuh terkendala dari sarpras juga. Betul, jadi gini, di DKI Jakarta Pak Gubernur sudah menyampaikan kita pada saat ini adalah berkolaborasi. Gitu. Artinya kita tidak bisa sendiri menyelesaikan permasalahan ini. Berkolaborasi artinya ketika ada keterbatasan sarana prasarana, Pak Gubernur mengundang para relawan-relawan ataupun para pengusaha yang ingin mendonasikan, memberikan bantuannya berupa oksigen dan juga ventilator serta sarana prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan warga yang dirawat di rumah sakit. Itu salah satu cara paling jitu ketika pemerintah memiliki keterbatasan. Oke, jadi memang pemerintah juga ada keterbatasan untuk pengalokasian sarprasnya dalam waktu singkat, jadi harus didukung oleh sektor swasta juga ya untuk bisa meningkatkan
mengurangi kasus COVID yang parahnya ini tadi ya. Kalau Mbak Fitri nih, kemarin sempat ngerasain nggak apa ada kesulitan mungkin untuk bisa akses obat-obatan atau ke rumah sakit gitu? Ya, waktu pas lonjakan kasus di Juli kemarin tuh tetangga kebetulan satu gang tuh ada 4 keluarga gitu yang kena ya kan. Pada saat minggu yang bersamaan muncul lagi kasus baru, yang meninggal pun juga banyak gitu kan. Mereka mau dirujuk ke rumah sakit tapi nggak dapat tempat ya kan, akhirnya isolasi mandiri dengan peralatan dan obat-obatan yang seadanya di rumah gitu kan. Yang sedang sakit juga kalau untuk berobat ke rumah sakit pun takut gitu kan. Di rumah sakit pun kondisinya dia tuh antriannya panjang ya kan, banyak yang pada kolaps, banyak yang meninggal di IGD ya kan. Makanya banyak juga yang takut untuk periksa ke rumah sakit gitu kan. Jadinya kita nggak tahu ya tetangga ya pada sakit, ngerasa nggak enak badan, akhirnya mereka ya udah isolasi mandiri aja di rumah dengan obat-obatan yang seadanya sih waktu pas saat Juli kemarin itu. Belum ada telemedicine ya saat itu ya? Waktu itu belum. Berarti udah ada lah ya peningkatan dari pemerintah ini untuk mengatasi kolapsnya seperti kemarin ini dengan meningkatkan telemedicine. Itu tadi udah dirasakan berarti ya sama Mbak Fitri dan juga lingkungan mungkin ya? Iya. Ada juga yang dapat obat ya dari Kemenkes ya. Betul. Jadi pemerintah terkesan lebih aktif ya sekarang ya untuk mengurusi person by person ya. Iya betul. Oke. Nah ini kita mau ngomongin soal vaksin sebenarnya. Coba saya mau nanya dulu, Mbak Fitri udah divaksin belum nih? Sudah, baru 1 kali. Oh baru 1 kali, AstraZeneca ya? Iya, oke. Oke, GP agak lama. Ini Mas Hardi pasti sudah dong. Sudah 2 kali dong, harusnya dong. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Nah, ini per 15 Agustus lalu, data total dosis vaksin yang diberikan di Indonesia ini sebesar 81,6 juta. Dengan 28 juta penduduk yang telah divaksin secara tuntas. Nah, berdasarkan data ini, Menteri Kesehatan ini menargetkan Indonesia mampu mencapai 100 juta dosis suntikan hingga akhir Agustus 2021. Tadi kan kalau Mas Hardi sendiri juga udah cerita bahwa di daerahnya Mas Hardi ini ya, daerah yang Mas Hardi pimpin ini udah 70% ya tingkat vaksinasi. Nah, langsung kita pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih pendapatnya nih tentang target dosis suntikan vaksin yang ingin dicapai oleh pemerintah ini. Kan sebenarnya kita sebagai masyarakat juga sempat di PHP-in kan karena 17 Agustus ternyata tidak jadi nih bebas COVID ini. Kalau vaksinnya gimana kira-kira optimis nggak nih Mas Hardi bisa tercapai? Kalau 100 juta pada akhir Agustus ya? Iya, berarti masih gap sekitar 20 juta. Iya, 10 hari lagi ya. Iya. Nah, saya yakin sih masih bisa tercapai lah 100 juta karena kondisi saat ini kan 81,6 juta. Saya optimis bisa tercapai gitu. Nah, namun memang ada kendala di lapangan nih, yang mungkin menjadi perhatian juga. Yang pertama, ada tipikal warga yang nggak mau vaksin, ya kan, nggak mau vaksin, ya konspirasi dan lain sebagainya. Padahal ini adalah dunia nyata, dunia yang harus kita hadapi, fakta berbicara, sains berbicara, tingkat kematian tinggi, ya kan, banyak tetangga kita yang sudah mendahului kita akibat COVID itu sebenarnya sudah menjadi fakta di lapangan. Namun mereka tetap kekeh bahwa mereka tidak mau vaksin. Namun kami sudah hampir 70% ya. Dan yang sisanya ini kan ada pembagian warga. Yang pertama warga yang sangat muda, ya kan, hard, medium, easy. Yang easy dan medium ini sudah sekitar 70% itu. Nah, kita masuk fase ke yang hard ini. Oke. Ya kan, yang hard ini pasti metodenya berbeda dengan yang easy dan medium ini. Nah, yang hard ini kita sudah menjemput ke rumahnya masing-masing. Jadi kita mendata tiap rumah mana yang belum divaksin nih, ya kan? Semua harus didata. Alasannya apa? Komorbid, ya oke lah, kita masih bisa buat surat keterangan. Bagi yang nggak mau ini, kita sudah lakukan jemput bola, kita samperin satu-satu, door to door mereka dengan TNI Polri, menanyakan apa yang menjadi masalah, apakah mereka tidak sampaikan apa manfaat vaksin, ya kan? Ini kita sudah lakukan beberapa hari ini, sehingga mereka juga insya Allah akan segera melakukan vaksin. Nah itu. Yang berikutnya, tadi terkait keterbatasan SDM lagi nih Mas Desmond. Nakes, contohnya misalnya ketika sudah pada 1 hari di misalnya tanggal 20 bulan lalu sudah melakukan vaksin 1.000 orang misalnya.
otomatis ketika dia melakukan atau mendapatkan vaksin Sinovac, mereka harus vaksin kedua pada tanggal 20 bulan ini. Iya, betul. Ya. Namun ketika ditargetkan untuk dosis 1 lagi di hari ini, artinya target mereka menjadi naik menjadi 2.000 dong. Oh iya, betul. Ya kan, 1.000 vaksin 1, 1.000 vaksin 2. Nah, ini kemampuan nakes hanya di 1.000. Ya kan. Nah, ini yang harus dicarikan solusi. Nah, di kami memang kami hire atau kami ajak para relawan-relawan seperti bidan-bidan yang berada di Malaka Jaya ini untuk berpartisipasi sebagai relawan. Ya kan, relawan ataupun kan keterbatasannya yang pertama yaitu seperti yang vaksinatornya itu agak sulit dicari. Ya kan. Nah, vaksinator ini yang kita coba ajak dari lingkungan masyarakat yang berprofesi sebagai bidan yang memiliki STR, surat apa tuh untuk praktek, ya kan. Itu kita coba ajak untuk bergabung menjadi relawan. Nah, ini mudah-mudahan dengan strategi tersebut bisa mencapai yang 2.000 tersebut. Karena kalau kita hanya mengandalkan nakes existing, itu target mereka hanya 1.000 misalnya, ya kan. Sedangkan di hari tanggal 20 ini target mereka menjadi 2.000. Ya kan, artinya ada 1.000 lagi yang harus mereka vaksin ternyata tidak bisa tertangani. Jadi itulah yang menjadi kendala di lapangan, tapi kita harus berinovasi, para petugas di lapangan ini berinovasi bagaimana melibatkan seluruh unsur elemen seperti tadi Pak Gubernur sampaikan, berkolaborasi sehingga kita dapat menyelesaikan ini tugas bersama, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan yaitu vaksinasi COVID dan lain sebagainya. Itu Mas Desmond. Jadi sebenarnya udah sampai segitunya pemerintah ya, sampai datengin ke rumah masing-masing untuk diajak vaksinasi. Betul. Jadi kalau masih nggak mau vaksin sih keterlaluan ya Mas Ardi ya. Iya, betul. Orang masa konspirasi kan kemarin yang tokoh yang di Bali itu, orang-orang yang Bali itu yang nggak mau divaksin akhirnya juga divaksin kan. Masa masih percaya sama konspirasi? Benar. Walaupun konspirasi ada, sebenarnya ini di dunia nyata gitu. Betul. Konspirasi urusan kebelakangan. Betul. Kalau meninggal bisa meninggal beneran ya Mas Ardi. Beneran. Ngeri banget ya Pak. Kalau Mbak Fitri gimana nih dari target pemerintah di akhir Agustus untuk sampai 100 juta? Kira-kira nyampe gak nih? Bisa nggak nih di akhir Agustus? Optimis sih, tercapai sih targetnya. Kan per kemarin tanggal 19 Agustus kan udah 86 juta ya. Kurang sekitar 13 juta, 13,5 juta dosis lah. Dikebut dalam 10 hari sih, insya Allah sih. Kayaknya sih bisa ya, Pak Ardi ya. Kalau di kelurahan Mas Ardi satu hari berarti 1.000 ya? Satu hari sempat 1.000 kemarin, kita sempat 1.000 lebih. Sekarang kita udah mulai berkurang karena udah masuk fase yang hard itu. Oke. Warga-warga yang susah dikasih tahu. Berarti kendalanya sekarang tinggal yaitu ya ke masyarakatnya ya, bukan ke sistemnya lagi ya. Betul. Udah beres ya kalau masalah sistem. Nah, ini kalau ngomongin soal hal yang baru aja diumumin lagi nih sampai tanggal 23 nih. Kalau pemerintah nih memperpanjang terus nih PPKM nih sampai PPKM level 4, nambah terus tanggal 16, nambah tanggal 23. Bahkan Presiden Jokowi juga bilang ini bakal diupdate terus setiap minggu nih untuk PPKM-nya. Nah, menurut narasumber kita hari ini, seberapa efektif sih kebijakan PPKM darurat ini, khususnya PPKM level 4 ya di Jakarta, dalam menekan angka kasus baru penularan COVID-19? Mungkin saya pengen ke Mbak Fitri dulu deh. PPKM level 4 ini sih efektif banget ya kalau menurut saya. Dari yang PPKM darurat mulai 3 Juli sampai hari ini pun udah berjalan 7 minggu dan kasus baru COVID pun udah turun ya, udah 20 ribuan ya kasus positif per harinya. Itu sih efektif banget sih. Kan dengan PPKM kita jadi membatasi mobilitas kita yang tadinya kita pengen pergi, jadi udahlah di rumah aja gitu. Iya, benar. Jadi nggak bisa kemana-mana ya. Nggak bisa kemana-mana ya. Iya, sampai tanggal 23 nanti kita belum tahu sih kelanjutannya bakal seperti apa. Kalau Mas Hardi sendiri ngeliatnya gimana nih dengan PPKM selaku yang turun langsung ke lapangan ini? Apakah sekarang rumah sakit sudah sepi karena PPKM berhasil atau gimana nih Mas Hardi? Ya, sudah cukup signifikan sih, berdampak signifikan karena tadi disampaikan Mbak Fitri juga bahwa
mobilitas, tujuannya kan mengurangi mobilitas warga untuk keluar dari rumah, ya kan, berinteraksi langsung dan lain sebagainya. Nah, ini cukup signifikan terlihat dari kasus di Malakajaya, hanya sekitar 28 kasus hari ini, dan ini sudah cukup terkendali, artinya di antaranya mereka juga sudah dapat dirawat di rumah sakit dapat melakukan juga isolasi mandiri, dan juga artinya cukup lengang lah kondisinya. Dan ini tentunya tadi disampaikan juga kita butuh adjustment. Pak Gubernur sudah melakukan adjustment terhadap kegiatan-kegiatan yang dirasa dapat dilakukan kelonggaran, ya kan, walaupun PPKM level 4 namun ada kelonggaran karena tingkat kasus juga sudah cukup menurun, yaitu kita dapat berolahraga kembali yang bagi sarana prasarana yang di outdoor, ya, sudah bisa bersepeda, sudah bisa yang main golf, driving dan lain sebagainya sudah cukup bisa dilonggarkan. Namun untuk yang kontak fisik, belum diperbolehkan. Gitu. Nah, contoh lainnya yaitu warung-warung dan juga restoran yang ada di outdoor juga sudah boleh melayani makan di tempat, ya kan. Dan beberapa pelayanan lainnya sudah dibuka, dilonggarkan, di-adjust agak sedikit longgar. Dan ini merupakan hasil dari PPKM darurat level 4 yang sudah diterapkan selama beberapa pekan belakangan ini, Mas Yasmo. Oke, jadi udah kerasa ya, Mas Ardi selaku orang yang terjun langsung ke lapangan ya, dalam efeknya. Tadi juga mungkin disinggung olahraga udah boleh nih sekarang. Ya, tempat ibadah juga 50% ya, Mas Ardi? 50%, udah naik 50%. Sebelumnya 25%. Betul, dan tetap ada prokesnya ya, bukan sembarangan olahraga aja nih teman-teman. Betul. Kalau perlu olahraga pakai masker aja. Nah, betul sekali. Nah, ini Kementerian Kesehatan ini kemarin mengklaim bahwa laju vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini termasuk 10 besar tercepat di dunia. Bayangin ini, 10 besar tercepat di dunia. Bahkan di antara negara di Asia Tenggara, program vaksinasi COVID-19 Indonesia menjadi yang tercepat. Data tersebut tercatat dalam grafis yang disusun oleh Our World in Data. Berdasarkan data tersebut, bagaimana sih pendapat dari narasumber kita hari ini ya mengenai target terbentuknya herd immunity yang masyarakat Indonesia ini ada 208 juta penduduk. Kapan sih kira-kira ini bisa terbentuk herd immunity-nya, dan gimana sih pandangannya? Kalau kita udah paling cepat nih, tapi kok masih nggak herd immunity juga ya? Mungkin dari Mbak Fitri dulu. Ya, untuk target yang 208 juta di tahun 2021 ya. Kan kalau per hari ini aja kan udah 86 juta seperti ya. Untuk sampai akhir 21 masih ada 3 bulanan lah gitu. Optimis sih bakal tercapai seperti itu kan. Kalaupun Indonesia masuk ke dalam 10 besar tercepat gitu vaksin di dunia, ya karena masyarakatnya juga banyak ya, gitu. Jadinya ya persentasenya emang masih kecil kan. Gitu. Jadi emang bukan karena nggak cepet ya, tapi emang karena jumlahnya yang banyak, masyarakat yang banyak. Dan kepulauan lagi ya, luas banget ya. agak sulit juga mungkin sarana dan prasarananya. Kalau Mas Hardi sendiri ngeliatnya gimana nih? Ya, untuk target herd immunity tentunya saya rasa kita benar-benar cukup cepat melaksanakan vaksinasi. Khususnya di Jakarta ada target-target yang harus kita lakukan sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Bahkan satu kelurahan diarahkan waktu itu 1.000 vaksin per hari, ya kan, sehingga kita mengejar yang ditargetkan Pak Presiden kepada Pak Gubernur ini dapat tercapai pada saat sebelum UTRI kemarin, sempat dideklar oleh Pak Gubernur bahwa target yang diberikan oleh Pak Presiden sudah tercapai sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini merupakan peran dari seluruh warga juga ikut aktif berpartisipasi melaksanakan vaksinasi. Nah, memang kendalanya mungkin seperti yang tadi disampaikan, negara kepulauan, ya kan, ada 17.000 sekian pulau-pulau, ada 34 kota kabupaten, ya kan, yang 34 provinsi yang harus kita akses seluruh warganya, ya kan. Yang paling tertinggi mungkin hanya di Bali, saat ini Jakarta, ya kan, dan beberapa provinsi lainnya. Namun kita perlu pikirkan bagaimana dengan kondisi yang di Sulawesi, di Maluku, dan akses-akses yang agak sulit dicapai. Ini perlu menjadi perlu dicari solusi tersendiri gitu. Kalau di Jakarta atau negara-negara yang di urban
diaglomerasi di urban yang perkotaan, saya rasa akses cukup tinggi, mudah. Bagaimana dengan yang di Sulawesi dan di kabupaten-kabupaten yang berada di remote area tersebut? Ini menjadi harus ada cara tersendiri sih. Namun untuk kondisi sekarang sekitar dari 208 juta tadi dibanding 86 juta per tanggal tadi 19 ini cukup lumayan lah, progresnya memang cukup cepat sih gitu. Namun perlu dipikirkan tadi kan, kalau easy, medium, hard, yang hardnya ini harus kita cari strateginya gitu jauh-jauh hari, jangan sampai ketika kita mau melaksanakan baru dicarikan strateginya gitu. Jangan sampai cuma cepat di awal doang ya Mas Hendra, yang belakangnya malah nanti stuck di 70 gitu, di 70% kan sayang gitu. Itu sih menurut saya. Tapi saya yakin pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah saling berkoordinasi untuk memberikan solusi bagaimana vaksin ini dapat diakses oleh warga-warga yang di remote area tersebut. Berarti intinya kita nggak prediksi, tapi kita optimis lah ya akan terbentuk herd immunity di Indonesia ya. Mungkin kita akan menutup FGD kali ini dengan closing statement-nya dari masing-masing narsum, entah itu tentang vaksinasi kah atau tentang bahaya COVID kah. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Fitri. Untuk Indonesia bebas COVID, kalau saya pribadi sih sangat optimis ya. Semoga herd immunity segera terbentuk di Indonesia ini. Target vaksin pun tercapai seperti itu, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti itu, yang sekolah bisa sekolah, yang bekerja bisa bebas bekerja, yang pedagang-pedagang kecil bisa berjualan dengan mudah seperti itu. Kalau Mas Hardi? Ya, kalau bebas COVID, insya Allah kita harus optimis ya, ya kan, karena ini merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah, tugas seluruh warga negara, ya kan. Namanya permesta, perang semesta alam ini. Kita dan seluruh dunia pun ikut berperang terhadap COVID kan. Nah, tentunya pemerintah nggak bisa bergerak sendiri. Saya rasakan selama 1,5 tahun ini sulit untuk bergerak sendiri. Ya kan, ketika ini pemerintah bergerak sendiri dan beberapa masyarakat saja yang ikut berpartisipasi, dan masih ada beberapa elemen masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi, ini sulit tercapai gitu. Jadi tentunya perang semesta alam ini harus benar-benar ditanamkan bahwa ini kita perang bersama gitu loh, ya kan, bukan hanya untuk diri saya, bukan hanya untuk pemerintah, bukan hanya untuk Mas Desmond, Mbak Fitri, tapi untuk seluruh warga negara, bahkan dunia, ya kan. Ketika Indonesia bebas COVID, namun di negara lain masih ada COVID, ya kan, akses terbuka bisa saja terjadi lagi gitu. Jadi ini seluruh dunia berperang. Yang berikutnya, protokol kesehatan tetap harus disiplin, walaupun di tengah pandemi yang sudah 1,5 tahun ini, harus tetap disiplin, harus tetap konsisten, ya kan. Yang terakhir, vaksinasi kita harus capai juga, agar herd immunity ini juga kita dapat capai sebanyak 70-80% lah, sudah tercapai herd immunity. Kalau kita lihat di UK, di United Kingdom, kalau lihat English Premier League, mereka sudah nonton. Coba kita jealous juga kan ngeliat mereka udah bersorak-sorai di stadion Wembley. Waduh, kita juga pengen kayak gitu kan. Artinya mereka juga, kalau saya lihat datanya, mereka sudah 96% itu yang dewasa sudah dapat vaksinasi dosis 1, dan 70%-nya sudah mendapatkan dosis kedua. Artinya mereka juga ingin punya persepsi yang sama, dan kita pun harus mengikuti mereka. Sebenarnya ini adalah replikasi ya, replikasi negara lain, kita replikasi di negara kita. Ketika mereka sudah vaksinasi 90% lebih, ya kita harus ikuti aja, karena mereka juga sudah terlihat hasilnya gitu loh. Jadi namun ya itulah kendala di masyarakat kita kan, berbeda-beda pemikirannya, berbeda-beda persepsinya. Itulah tugas pemerintah, tugas kami untuk menginformasikan, mengedukasi mereka agar mereka juga dapat memiliki satu persepsi yang sama terhadap COVID-19 ini, agar kita bebas COVID-19 ini sesegera mungkin dan kembali ke aktivitas seperti sebelum ada COVID-19, gitu Mas Desmond. Betul sekali. Jadi intinya tuh nggak bisa ya pemerintah doang jalan sendiri, harus ya sama-sama kita punya cita-cita untuk Indonesia bebas COVID. Terima kasih Mas Hardi, terima kasih Mbak Fitri atas waktu yang sangat luar biasa. Semoga tayangan ini bisa memberikan informasi kepada yang nonton, dari yang tadinya takut vaksin jadi divaksin, jadi dapat info baru. Sekian sih dari saya, sampai berjumpa mungkin di FGD berikutnya.